Ma, aku barusan dengar dari teman-teman kalau ada obat cacing buat coronavirus. Namanya itu ya metametin, susah lah omongnya. Terus aku itu jadi bingung. Emang corona itu virus atau cacing? Ya, jadi coronanya cacingan. Corona bukannya lebih kecil dari cacing ya? Yang tadi di depan itu tentu saja bukan demikian ya. Nah, parasit itu memang jauh lebih besar dari virus ya. Dan virus itu sebenarnya merupakan benda mati. Dia memerlukan sel untuk bisa berkembang biak. Sedangkan parasit seperti cacing, kutu itu memang makhluk hidup yang bersel ya. Nah, sebelumnya buat kamu yang baru di channel ini, perkenalkan saya Dr. Sasa. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena saya akan terus update mengenai info kesehatan yang penting dan menarik untuk teman-teman ketahui ya. Nah, yang kali ini saya mau membahas obat yang lagi ngetren nih. Ya, namanya si Ivermectin ya. Jadi saya cerita sejarahnya dulu ya. Ivermectin itu berasal dari avermectin ya. Jadi avermectin ini merupakan produk dari bakteri Streptomyces avermectinius. Jadi namanya avermectin ya memang karena berasal dari si bakteri Streptomyces avermectinius. Bakteri ini ditemukan dari tanah di daerah Kawana, Jepang oleh tim Satoshi Omura. Nah, seorang peneliti dari Tokyo Kitasato Institute yang kemudian mengirimkan sampel tanah yang mengandung bakteri tadi itu ke Institut Merck ya, untuk diteliti oleh seorang ahli parasitologi yang bernama William Campbell. Nah, akhirnya mereka berdua ini memenangkan Nobel ya di tahun 2015 ya. Nah, mereka menemukan bahwa ivermectin ini ternyata bekerja cukup efektif, sangat efektif malahan ya dalam mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan berbagai parasit seperti cacing, kutu ya. Nah, penggunaan obat ini memang pada awalnya ditujukan pada hewan ya. Jadi untuk mengobati penyakit-penyakit parasit pada hewan. Nah, namun pada sekitar tahun 1987 obat ini sudah digunakan juga untuk manusia dan bermanfaat dalam mengatasi adanya kasus penyakit kebutaan karena cacing yang dinamakan onchocerciasis ya. Nah, ivermectin sudah digunakan untuk berbagai penyakit cacing dengan berbagai bentuk sediaan obat ya. Jadi sediaan obat yang ada di manusia itu bisa tablet ya seperti yang kita ketahui. Kemudian ada juga yang sirup, kemudian lotion, dan juga ada juga yang shampoo karena dia bisa mengobati kutu ya. Nah, dosis aman untuk manusia itu adalah 0,2 mg per kilogram berat badan per hari. Efek sampingnya itu umumnya ringan, antara lain capek-capek, mual, nyeri perut, diare, pusing, kemerahan ya. Nah, efek samping yang sedang dan berat itu umumnya dikarenakan dosis yang berlebihan dan juga bisa dikarenakan adanya interaksi dengan obat-obatan lainnya. Ya, jadi memang penting untuk teman-teman sebelum mengkonsumsi obat ivermectin maupun obat apapun ya, berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter kepercayaan kalian ya. Nah, cara kerja obat ini pada parasit, dia bekerja pada reseptor glutamat yang berperan dalam aktivasi sistem saraf ya. Jadi ivermectin ini mengakibatkan hiperpolarisasi yang mengakibatkan kelumpuhan dari otot parasit. Jadi si cacingnya itu
jadi mati karena dia nggak bisa bergerak, lumpuh gitu ya. Nah, di tahun 2020 karena adanya pandemi dari COVID-19 ini, obat ini mulai diteliti oleh berbagai peneliti ya. Jadi awalnya diteliti secara in silico atau di komputer ya. Kemudian ada peneliti Australia yang meneliti di in vitro atau tabung dan menunjukkan bahwa obat ini bekerja menghambat replikasi virus. Namun ternyata dosis yang diperlukan untuk menghambat virus tersebut jika dikonversi ke manusia ternyata 100 kali lipat, dan itu melebihi dosis aman untuk manusia. Wah, gimana ini? Jadi kalau misalnya melebihi dosis aman terus manusianya jadi berbahaya, bisa meninggal, ya jelas aja virusnya juga mati ya. Ya tentu tidak ya. Nah, memang dari beberapa jurnal yang saya baca, mekanismenya itu memang bisa beberapa macam ya, dugaan mekanisme si ivermectin terhadap SARS-CoV-2 penyebab COVID ya. Jadi yang pertama itu tetap dugaan virus ini dihambat untuk masuk ke sel tubuh kita karena adanya ivermectin itu. Kemudian juga virus ini dihambat replikasinya di dalam sel tubuh kita. Yang ketiga, menurut saya paling penting, dia bisa mengurangi inflamasi yang terjadi. Nah, jadi memang kan COVID ini dikarenakan inflamasi juga yang berlebihan dari tubuh kita ya. Nah, ada beberapa uji klinis penggunaan ivermectin untuk COVID pada manusia ya. Nah, memang beberapa penelitian ini belum sempurna dikarenakan adanya bias ya dalam penelitian. Nah, total ada 56 studi yang terbagi dalam 3 waktu pemberian, yaitu pengobatan di awal terkena. Jadi ketika baru bergejala kemudian pasiennya meminum ivermectin ini ya. Kemudian pengobatan di akhir, jadi sudah mungkin masuk gejala sedang berat baru meminum ivermectin. Dan kemudian pengobatan untuk profilaksis. Jadi profilaksis itu sebelum terkena COVID ya. Nah, obat ini digunakan sebagai uji klinis di berbagai negara. Dan BPOM pun akhirnya baru menyetujui penggunaan ivermectin sebagai uji klinis untuk pasien COVID di tanggal 28 Juni 2021 yang lalu. Ya, jadi obat ini memang masih kontroversi ya. Nah, tapi ini berdasarkan cerita dari teman saya ya, jauh sebelum BPOM menyetujui penggunaan obat ini. Teman saya ini dia dokter spesialis anestesi. Dia dikarenakan permintaan dari beberapa keluarga pasien itu memberikan ivermectin pada pasien COVID yang sudah hampir gagal napas. Jadi pasien-pasien ini sudah hampir memerlukan bantuan alat napas ya, atau mesin napas ventilator. Nah, jadi keluarga pasien tanda tangan sebelum pemberian obat ivermectin ya. Dan menurut beliau hasilnya ternyata cukup bagus. Beberapa pasien yang mendapatkan ivermectin tersebut yang tadinya sudah gagal napas, sudah hampir perlu ventilator, ternyata mengalami perbaikan. Ya, tapi tetap harus diperhatikan sebelum teman-teman menggunakan obat ivermectin maupun obat apapun, konsultasikan dulu ke dokter kepercayaan kalian ya. Jangan sembarangan meminum obat-obatan karena memang semua obat itu ada efek sampingnya. Kalau menurut saya lebih baik kita menghindari untuk meminum obat ini dengan cara mencegah supaya kita tidak terkena COVID dan juga meningkatkan sistem imun kita.
Jadi seperti yang saya tidak bosan-bosan juga ingatkan, tetap harus lakukan prokes dengan ketat, kemudian perkuat sistem imun dengan makan makanan yang bergizi ya, tingkatkan konsumsi sayur-sayuran, itu akan meningkatkan probiotik teman-teman ya. Jadi ternyata kuman di tubuh teman-teman itu sangat bermanfaat, meningkatkan sistem imun teman-teman. Kemudian juga ya vitamin-vitamin itu boleh saja Kak teman-teman minum ya, tapi dalam batas yang wajar. Kemudian juga olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian kelola stres teman-teman, jangan sampai stres terus mikirin COVID ini kok nggak berhenti ya. Ya sudah, kita pasrah, kita usaha yang terbaik, kita berserah. Namanya hidup ada di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin mencabut nyawa seseorang, nggak perlu kena COVID pun juga bisa meninggal ya. Nah, jadi yang teman-teman harus ingat, lebih banyaklah perkuat sistem imun, kemudian juga lebih banyak untuk lakukan prokes dengan ketat. Oke, ini info dari saya. Tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan mengenai hal apapun, kita bisa berdiskusi mengenai hal apapun ya. Beri like sebanyak-banyaknya di video ini, kemudian juga share info ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah!